Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya Nirma Sri Asyifa dan teman saya Devi Dwi Pamungkas. Di sini kami akan mempresentasikan hasil artikel kami yang berjudul Transformasi Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Studi kasus Omnibus Law di Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pendahuluan dari artikel kami. Politik hukum adalah kebijakan negara yang dirancang untuk mengarahkan pembentukan hukum demi mencapai tujuan tertentu seperti keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Sedangkan menurut Mahfud MD, politik hukum ini mencakup pembaharuan hukum yang melibatkan pembentukan aturan baru atau penghapusan aturan lama. Di Indonesia sendiri, sistem hukum ini terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang dinamis, namun tantangan besar yang dihadapi itu seperti fenomena overregulated, yaitu kondisi di mana terlalu banyak regulasi yang saling tumpang tindih, tidak harmonis dan sulit diterapkan secara efektif. Hal ini menyebabkan proses legislasi menjadi rumit, birokrasi lambat, dan seringkali menciptakan kebingungan di masyarakat serta dunia usaha. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah memperkenalkan metode Omnibus Law, yaitu pendekatan yang menggabungkan banyak aturan ke dalam suatu undang-undang. Metode ini bertujuan menyederhanakan regulasi, memperbaiki iklim investasi, dan meningkatkan efisiensi legislasi. Salah satu penerapannya yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ya tentang Cipta Kerja. Undang-undang ini diharapkan dapat menyelesaikan berbagai hambatan regulasi yang selama ini menghambat pertumbuhan ekonomi dan investasi. Meskipun dianggap inovatif, penerapan Omnibus Law di Indonesia ini menghadapi sejumlah kritik, diantaranya adalah minimnya transparansi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, kurangnya partisipasi masyarakat, serta resiko yang tidak terwujudnya keadilan sosial. Banyak pihak menilai bahwa proses legislasi berjalan terlalu cepat tanpa melibatkan elemen masyarakat secara memadai. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis transformasi politik hukum melalui penerapan Omnibus Law dengan fokus pada peluang, tantangan, dan dampaknya terhadap sistem perundang-undangan di Indonesia. Studi ini juga membandingkan implementasi Omnibus Law di Indonesia dengan praktik di negara lain untuk memahami sejauh mana pendekatan ini dapat menciptakan regulasi yang lebih efisien, harmonis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Baik, di sini saya akan mempresentasikan rumusan masalah yang kedua, yaitu peluang penerapan Omnibus Law dalam sistem perundang-undangan Indonesia. Yang pertama, peluang besar untuk penyederhanaan regulasi karena undang-undang ini menggabungkan berbagai peraturan lebih mudah dipahami dan diterapkan. Yang kedua, tantangan penerapan Omnibus Law dalam sistem perundang-undangan Indonesia. Regulasi Indonesia kompleks, bukan hanya soal teknik penyusunan undang-undang, tetapi masing-masing telah memiliki landasan filosofis. Supremasi telah menentukan batas-batas kewenangan. Selanjutnya yaitu perbandingan penerapan Omnibus Law dalam sistem perundang-undangan Indonesia di berbagai negara gitu. Yang pertama itu di negara Spanyol, Omnibus Law diterapkan dalam pembaruan sistem mengenai kerjaan dan ekonomi. Kemudian di negara Kanada, rancangan peraturan perundang-undangan bertujuan untuk mengubah, mencabut, dan memperbaiki serta menetapkan peraturan yang tidak memiliki unsur umum. Kemudian negara Amerika Serikat bertujuan untuk mengharmonisasikan berbagai peraturan yang terpisah, disinyalir memicu terjadinya pemisahan negara-negara yang mendukung perbudakan. Yang terakhir, negara Vietnam. Tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan dan panjangnya proses legislasi untuk mengubah, merevisi, atau mengamandemenkan suatu peraturan perundang-undangan. Perkenalkan, nama saya Reina Yuliza Mahmudah dari kelompok 8. Izin bertanya, apa dasen dan dasolen dari artikel yang Anda sampaikan? Saya akan menjelaskan pertanyaan dari Reina terkait dasen dan dasolen. Yang pertama, dasennya. Saat ini Indonesia tengah menghadapi tantangan besar dalam sistem hukum, terutama fenomena overregulation atau obesitas regulasi. Banyaknya peraturan yang tumpang tindih, diharmonisasi antara aturan sektoral, dan lemahnya harmonisasi peraturan telah menyebabkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha.
Namun, implementasi metode Omnibus Law di Indonesia tidak sepenuhnya ideal. Proses pembentukannya seringkali menuai kritik, terutama terkait kurangnya transparansi, minimnya partisipasi publik yang bermakna, serta kualitas legislasi yang dianggap belum memadai. Kritik ini juga diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91 PUU 2020 yang menegaskan perlunya peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses legislasi. Kondisi ini mencerminkan ketidaksesuaian antara tujuan Omnibus Law untuk menyederhanakan regulasi dan menciptakan kepastian hukum dengan praktik legislasinya yang masih jauh dari inklusif dan responsif terhadap aspirasi publik. Kemudian, dasolnya, Omnibus Law juga harus diarahkan untuk menciptakan regulasi yang tidak hanya efisien, tetapi juga adil dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas, termasuk perlindungan hak-hak buruh, keberlanjutan lingkungan, dan keadilan sosial. Dalam konteks ini, penyusunan regulasi turunan yang konsisten dengan undang-undang induk menjadi kunci untuk memastikan kepastian hukum dan efektivitas pelaksanaannya. Perkenalkan, nama saya Lulu Agustiani dari perwakilan kelompok 12. Izin bertanya, apa pelajaran utama yang dapat diambil dari implementasi Omnibus Law di negara lain untuk diterapkan di Indonesia? Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rulu, yaitu apa pelajaran utama yang dapat diambil dari implementasi Omnibus Law di negara lain untuk diterapkan di Indonesia. Pelajaran utama dari implementasi Omnibus Law di negara lain ini seperti pentingnya transparansi dan partisipasi publik dalam proses legislasi untuk memastikan legitimasi dan keadilan hukum. Negara-negara seperti Amerika Serikat dan Filipina ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dapat memperkuat kualitas regulasi dan meminimalkan konflik. Selain itu, harmonisasi yang jelas dan sinkronisasi dengan regulasi sebelumnya harus menjadi prioritas agar hukum yang dihasilkan tidak tumpang tindih dan lebih efektif dalam mencapai tujuan. Indonesia juga perlu mengadopsi pendekatan inklusif dan sistematis ini untuk menciptakan regulasi yang adil, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan. Kesimpulannya, penerapan Omnibus Law di Indonesia sebagai metode dalam pembentukan peraturan perundang-undangan membawa transformasi dalam politik hukum. Meskipun masih menghadapi tantangan Omnibus Law, Omnibus Law ini bertujuan untuk menyederhanakan regulasi yang ada, mengurangi tumpang tindih, serta mempercepat proses legislasi. Namun dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan terkait dengan kurangnya partisipasi publik yang bermakna, minimnya transparansi dalam nilai-nilai proses pembuatan hukum, dan potensi pengabaian terhadap nilai-nilai keadilan sosial. Hal ini mencerminkan adanya ketidakseimbangan antara efisiensi dan regulasi serta perlindungan terhadap hak konstitusional masyarakat yang seharusnya menjadi bagian integral dari proses legislasi. Sebagai saran, penting bagi pemerintah untuk memperbaiki proses transparansi dalam penyusunan Omnibus Law, serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, meningkatkan pengawasan terhadap kualitas substansi hukum dan yang dihasilkan, dan memastikan bahwa setiap perubahan regulasi tidak merugikan kepentingan sosial, ekonomi, dan hak konstitusional masyarakat harus menjadi prioritas. Dengan demikian, transformasi politik hukum yang terjadi melalui penerapan Omnibus Law dapat memberikan dampak positif yang lebih luas dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.